Jumpa lagi di ibadah online HKBP Sisingamangaraja. Nah, adik-adik, kita memang masih online ya, tapi harus tetap semangat dan sukacita. Nah, sekarang kakak ini gak sendiri loh. Kakak Kamadeti ditemani sama koreografer kita, Kak Ellen. Nanti kalian harus mengikuti gerakan dari Kak Ellen ya. Dan ada pengiring musik kita dari Bang Jepri. Ya, sebelum kita memulai, yuk adik-adik persiapkan alat tulisnya, Alkitab, serta persembahannya ya, jangan lupa. Oke, kita mau mulai ya ibadahnya adik-adik ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kita mau bersukacita karena Roh Allah ada bersama dengan kita. Yuk kita angkat pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti daun menari. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti daun menari. Kita berkuda ya. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti daun menari. Kita ulang dari awal. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku tak menari seperti daun menari. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti daun menari. Kita putar lagi yuk. Ku tak menari, ku tak menari, ku tak menari seperti daun menari. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dan bersama-sama mengucapkannya. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, yaitu titah yang pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan,
jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah melewati ya seminggu kemarin. Mungkin kita ada buat salah sama mama papa atau sama teman-teman mungkin ya. Tapi ada nih firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata bahwa jika kita mengaku semua dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Dia yang akan menyucikan kita dan menjauhkan kita dari kejahatan. Nah, sekarang adik-adik yuk kita mau datang, kita mau mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita mau angkat pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, pengumuman kita di Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Yang pertama, kakak ingatkan ya, untuk jimit kita akan diadakan di minggu kedua dan minggu keempat ya. Jadi sebulan hanya 2 kali. Dan persembahan, jangan lupa ya, selalu dititipkan boleh nih ke sintua terdekat atau mungkin guru sekolah minggunya yang ada di dekat rumah adik-adik, dan bisa melalui rekening HKBP Singamangaraja yang ada di bawah ya. Nah, adik-adik, pengumuman terakhir nih, ini adalah minggu awal Oktober, jadi kita akan mengetahui siapa saja anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan September. Inilah nama-namanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya adik-adik, kita hidup ini kita butuh makan ya setiap hari. Tapi bukan hanya tubuh kita aja nih yang butuh makan, tapi rohani kita juga butuh makan dari firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau siapkan, dan adik-adik juga mau siapkan ya hati ya, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom papa dan mama yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, yaitu kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Ayo adik-adik yang sudah bisa membaca, Alkitabnya dibuka ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, didengarkan. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah bunyinya. Adik-adik sekolah minggu, pembelajaran kita hari ini masih tentang pengakuan iman rasuli pada pasal yang ketiga. Adik-adik masih ingat ya apa isi dari pengakuan iman rasul pasal ketiga? Yuk kita bersama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pintar adik-adik sekolah minggu. Minggu lalu kita belajar tentang aku percaya kepada Roh Kudus. Dan pembelajaran kita hari ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Adik-adik masih ingat enggak pelajaran minggu lalu? Apa sih itu Roh Kudus? Ada yang ingat? Roh Kudus adalah Roh Allah yang kudus. Kenapa Roh Allah itu kudus? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Nah, itulah arti Roh Kudus. Allah menyatakan dirinya melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Adik-adik, apa sih pekerjaan Roh Kudus itu? Ya, Ang Pendeta akan jelaskan ya. Pekerjaan Roh Kudus itu yang pertama itu adalah Dia mau menghibur kita dan Dia mau mengajari kita tentang kebenaran. Dia menghibur kita ketika kita sedih. Ya, ketika kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, kita menghadapi tantangan, kesulitan, Roh Kudus mengajarkan kita dan memberikan kita penghiburan sehingga kita terus tetap menjadi kuat. Itulah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apalagi Roh Kudus menguatkan kita untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan berita keselamatan kepada banyak orang. Semua kita tentu mau jadi saksi Tuhan kan? Mau dong. Apa yang telah kita dengarkan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, kita mau menjadi saksi Tuhan untuk menyatakan apa yang telah kita dengar dalam firman Tuhan. Roh Kudus juga bekerja untuk mengajarkan kita berbuat kebenaran.
Siapa sih anak kebenaran? Saya. Semua kita anak-anak kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang benar. Dia tidak pernah salah, Tuhan kita. Dan itulah sebabnya Dia mengajarkan kita tentang mana yang benar untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik juga tahu kan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau yang salah harus dihindari, tidak dilakukan. Tapi kalau yang benar harus dilakukan. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Apalagi pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus membimbing hidup kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh, ya. Apa itu buah-buah roh, pendeta? Nanti kita nyanyi bersama-sama, ya. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, ya kan? Apalagi damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apalagi kemurahan, ya kan? Ya, tertulis dalam di mana? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Roh Kudus itu membimbing kita untuk menjadi orang yang saling mengasihi. Adik-adik, kenapa sih kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Akhirnya kita selamat, kan? Dia memberikan dirinya mati di kayu salib. Itu tanda kasih Tuhan Yesus yang sungguh besar dalam hidup kita. Kalau Tuhan kita itu Maha Pengasih, Dia mengasihi kita, maka kita anak-anak Tuhan juga harus saling mengasihi. Kepada siapa? Kepada semua orang, papa dan mama, opu, namboru, tulang, semua keluarga kita, teman-teman kita, dan banyak orang. Ini adalah tanda bahwa kita dibimbing oleh Roh Kudus. Karena orang yang dibimbing oleh Roh Kudus, dia akan hidup saling mengasihi. Apalagi buah-buah roh itu, yaitu sukacita. Anak-anak Tuhan yang dibimbing Roh Kudus, dia akan terus bersukacita. Ya, apapun yang dia alami, dia akan selalu bersukacita. Di mana bersukacita? Ketika dia belajar di sekolah, meskipun Zoom meet, ya kan? Walaupun beribadah di rumah, tetap bersukacita. Karena apa? Karena mau mendengarkan firman Tuhan. Bersukacita karena mau belajar apa yang akan diajarkan guru. Dia bersukacita supaya menjadi anak pintar. Ya kan? Bersukacita selalu. Ini adalah tanda anak-anak yang dibimbing oleh Roh Kudus. Apalagi ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup damai sejahtera. Semua kita tentu hidup mau berdamai. Berdamai kepada abang dan kakaknya, berdamai kepada adiknya, ya kan? Tidak bertengkar, tapi berdamai. Kalau ada kesalahan kakaknya, abangnya, atau adiknya, dia nggak mau bermusuhan. Aku nggak mau kawan sama kamu, nggak boleh. Tapi berdamai, ya kan? Saling memperbaiki diri, kelakuan, kan? Kalau salah harus diperbaiki supaya berperilaku yang baik. Apalagi Roh Kudus membimbing kita untuk hidup sabar, kesabaran. Apa itu kesabaran? Ya, jangan langsung langsung buru-buru. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan, ya kan? Kalau pandemi ini masih kita alami, bersabar dan yakin pasti nanti ke depan pandemi ini akan berlalu, kita akan kembali beribadah di gereja. Bersabar, ya kan? Apalagi Roh Kudus membimbing kita untuk hidup dalam kemurahan. Apa itu arti kemurahan? Dia murah hati. Dia mau
menolong orang lain, ya, mau membantu orang lain. Di tengah pandemi Covid ini kita juga mau menjadi anak-anak yang apa? Mau memberi, mau menolong, ya kan? Kalau misalnya ada yang bersedih, kita kuatkan, harus semangat ya. Itu adalah orang yang murah hati. Apalagi Roh Kudus membimbing kita untuk hidup dalam kebaikan. Semua tentu mau menjadi anak yang baik ya. Pasti dong, kita kan anak Tuhan. Hidup dalam kebaikan, berbuat yang baik. Apa yang baik yang kita perbuat di rumah, lakukan itu. Ya, menolong orang tua, papa dan mama, lakukan itu, karena itu perbuatan yang baik. Apalagi orang yang dibimbing oleh Roh Kudus akan selalu hidup kesetiaan. Dia selalu setia kepada Tuhan, iya kan? Dia selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah orang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Apalagi kelemah lembutan. Lemah lembut, harus dijaga perkataannya. Perkataannya harus baik, sopan. Sama papa dan mama, sama orang yang lebih tua dari kita harus sopan. Gak boleh kata-kata yang jelek, ya. Harus lemah lembut ngomongnya. Iya papa, iya mama, oke bang, oke kakak, oke kak, bapak guru, ibu guru, begitu. Ya, harus lemah lembut ngomongnya. Apalagi orang yang dibimbing Roh Kudus itu adalah, apalagi tadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, apalagi dan penguasaan diri. Nah, dikuasai dirinya ya. Kalau sudah tahu itu tidak baik, tidak benar, jangan diikuti. Ya, tapi kalau itu yang baik, lakukan. Kalau tidak baik, harus dihindarkan. Ketika kita mau berbuat demikian, menghasilkan buah-buah roh tersebut, maka kita harus mau dibimbing oleh Roh Kudus. Yuk, kita buka dulu Alkitab kita, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buka Alkitabnya, biar kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik, biarlah kita terus percaya kepada Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kita agar kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati anak sekolah minggu, orang tua, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajari kami untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Dan saat ini kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan September. Tuhan berikan mereka panjang umur, kesehatan, dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang setia, dan terus semangat dalam belajar firman Tuhan. Biarlah juga Tuhan berkati orang tua kami, berikan kesehatan dan panjang umur bagi mereka. Kiranya di tengah pandemi Covid ini, anak-anak sekolah minggu tetap terus semangat untuk melakukan yang baik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu. Dalam namamu kami berdoa. Amin.
Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan apa? Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, sekarang adik-adik kita mau kasih nih persembahan yang terbaik sama Tuhan ya. Mau seberapa pun tidak apa-apa, tapi berikan dengan sukacita ya. Yuk kita mau memberikan persembahan sambil mengangkat pujian, kasih sukacita, damai sejahtera. Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Marilah kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati.